Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah mempelajari atau sudah mengetahui tentang sejarah Douwes Dekker, sang inspirator revolusi. Ternyata banyak kisah yang bisa kita tarik untuk kehidupan saat ini, bahwa perjuangan yang dulu itu sangat berpengaruh dengan perjuangan saat ini. Bagaimana anak muda yang saat ini masih malas-malasan karena sekarang banyak teknologi yang membuat kita menjadi mudah. Nah, betapa sulitnya waktu dulu yang belum ada teknologi tapi bisa memperjuangkan Indonesia sampai merdeka. Nah, ini ternyata saya agak tertarik di halaman 163 ini juga, yang kemarin ini juga saya baca-baca ada di halaman 163, karena tidak jauh dari kita. Ternyata Douwes Dekker itu pernah hidup di Yogyakarta. Tak disangka bahwa Douwes Dekker beliau adalah pendiri Tiga Serangkai. Jadi pendiri partai politik pertama yang kita tahu hanya itu. Ternyata juga pernah hidup di Yogyakarta. Coba kita lihat ya, Berjuang dari Kaliurang. Ini judulnya, Berjuang dari Kaliurang. Yogyakarta menjadi kota penting bagi Douwes Dekker semasa revolusi kemerdekaan. Ikut andil dalam perundingan Renville. Nah, ternyata ikut andil dalam perundingan Renville. Kita tahu bahwa Indonesia itu pernah pindah ibu kota di Yogyakarta. Nah, ini peran Douwes Dekker itu sangat penting di Yogyakarta. Coba kita lihat lagi. Daerah di sebelah timur Kali Code, kota Yogyakarta, itu kawasan cagar budaya. Beberapa rumah peninggalan Belanda masih terjaga. Di kompleks inilah para pejabat era kolonial dulu menetap. Salah satu bangunan sejarah yang masih terawat adalah Gereja Santo Antonius, atau dikenal sebagai Gereja Kota Baru. Nah, kalau kalian jalan-jalan di kota Jogja, mungkin kalau sekarang ya masih himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah. Besok kalau sudah bisa kemana-mana gitu ya, jalan-jalan Kota Baru, pasti akan menemui gereja Kota Baru ini ya, Gereja Santo Antonius. Nah, sangat bersejarah. Mungkin kalau kita jalan, apa sih ini ya, tapi ternyata itu menyimpan banyak sejarah. Oke, kita lanjutkan. Persis di utara gereja ini, Ernest Douwes Dekker pernah tinggal, tepatnya di Jalan Telomoyo. Kata Nyonya Imam Janda pakar hukum adat Profesor Imam Sudiat almarhum. Perempuan 93 tahun ini adalah siswi angkatan pertama sekolah taman siswa. Sebagai murid Ki Hajar Dewantoro, nama lain Suwardi Suyaningrat, Nyonya Imam banyak mengetahui keseharian Ernest Douwes Dekker selama di Yogyakarta. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kita lanjut bacanya. Ini ada fotonya. Dia berkisah, padepokan taman siswa biasanya terdapat tujuan kedua Ernest Douwes Dekker setelah Istana Presiden. Saya tahu karena waktu itu tinggal di Wismarini. Wismarini merupakan asrama murid perempuan berada di kompleks padepokan. Douwes Dekker kembali ke tanah air pada Desember 1946 setelah diasingkan 4 tahun di Suriname. Dari pelabuhan Tanjung Priok, ia menumpang kereta menuju Yogyakarta. Ia langsung menuju Istana Negara menemui Soekarno.
Di istana, beberapa teman telah berkumpul, di antaranya Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Dr. Rajiman, dan Arunidi Karatawinata. Adegan mengharukan terjadi. Soekarno merangkul erat dan berkata, "Selamat datang, Nes." Soekarno selalu memanggil pendiri Inspartis ini dengan sebutan Nets, dari kata depan Ernest. Keduanya berkawan sejak di Bandung ketika Dowsdecker memimpin Kasatrian Institute. Sambil guyonan, Dowsdecker menjawab, "Saya gembira bahwa pada hari tua saya dapat berada kembali di antara saudara-saudara untuk menawarkan jasa saya kepada Republik, kendati sebagai prajurit biasa, sebab saya adalah seorang penembak jitu, seperti ditulis Margono Joyo Hadikusumo dalam Dr. E.F. Dowsdecker. Di Yogyakarta, Dowsdecker tinggal sementara di Grand Hotel Jogja, sekarang Hotel Inag Garuda. Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Negara dan pejabat sekretaris politik, juga anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ternyata ada Hotel Inag Garuda ini juga yang dulu sering ditinggali sementara Dowsdecker. Grand Hotel Jogja yang sekarang Inag Garuda. Oke, kalau kalian jalan-jalan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga harus tahu loh, itu ada sejarahnya gitu. Oke, kita lanjut. Pada 1 Juli 1947, agresi militer Belanda pertama menggembur Jawa dan Sumatera. Pada 1 Desember 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang dan memerintahkan gencatan senjata. Dalam pertempuran itu, Indonesia diwakili Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. PBB meminta Indonesia Belanda berunding. Terbentuklah Komisi 3 Negara yang diwakili Franz Porter Graham dari Amerika Serikat, Richard C. Kirby dari Australia, dan Paul van Zeeland, Belgia. Komisi memprakarsai perundingan di atas kapal Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Delegasi Indonesia memimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap dan Dowsdecker, sedangkan kerajaan Belanda diwakili Kolonel K.N.I.L. Abdul Kader Wijatmojo. Pada 17 Januari 1948, perjanjian Renville diteken. Tapi kesepakatan gencatan senjata tak dipenuhi. Pada 18 Desember 1948, Belanda meluncurkan agresi kedua. Jogja diduduki, Soekarno, Hatta, dan Agus Salim ditangkap. Dowsdecker bersama istrinya dan putranya sudah tinggal di Jalan Raya Kaliurang 45. Dari kediamannya itu, dia dan Harumi sang istri bisa merasakan guncangan saat lapangan Maguwo dibom. Peristiwa itu terjadi 19 Desember 1948. Esoknya pasukan Belanda tiba di Kaliurang. Pada 21 Desember 1948, Dowsdecker ditangkap militer Belanda di rumahnya. Akhirnya, ia harus meninggalkan rumahnya di Jalan Kaliurang 45. Nah, oke. Ternyata kisah Dowsdecker panjang sekali.
sampai beliau ditangkap oleh Belanda di Jalan Kaliurang itu ya. Jadi kalau kalian pergi di Jogja itu kenapa Jogja bisa menjadi istimewa, kenapa Jogja itu menjadi kota sejarah, pasti kalian sudah ada di benak kalian, Jogja itu istimewa, Jogja itu kota sejarah, tetapi sejarahnya yang mana? Yang detail-detail ternyata seperti ini. Douwes-Dekker, mungkin Hatta ada, mungkin Soekarno ada. Ternyata salah satunya di Douwes-Dekker ini. Ternyata beliau pernah tinggal di Jogja, di Kota Baru, juga di Kaliurang juga pernah. Nah, ini juga sangat baik sekali ya, dan perundingan KTN Komisi 3 Negara itu juga dilakukan di Kaliurang gitu. Nah, ini bisa kita saling belajar untuk refleksi ke depan. Ternyata sekecil apapun ternyata mendapat hikmah atau pembelajaran yang luar biasa. Oke, mungkin besok kita lanjutkan lagi tentang Douwes-Dekker yang lebih unik lagi. Nah, ini yang saya dapat di halaman 163. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.